Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari rangkaian lampu yang menggunakan sistem EEPROM, yaitu sebuah penyimpanan yang terdapat di Node MCU. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan deklarasi untuk library terlebih dahulu, itu ada EEPROM, kemudian ada ESP826 WiFi, kemudian ada ESP826 web server, di mana nanti kodenya itu akan menggunakan web server dalam melakukan input SSID dan password yang nanti akan disimpan ke dalam EEPROM, sehingga nanti SSID sama passwordnya itu uh, SSID maksud saya itu tidak akan dilakukan secara dinamis. Kemudian ada WiFi client dan juga ada time.h. Kemudian di sini saya set untuk ESP826 web server itu ke dalam server dalam kurung 80. Nah, setelah itu di sini saya mendeklarasikan dua access point, ya, access point awal itu untuk SSID itu saya buat untuk ESP itu ada nama, itu ada ESP8266 WiFi 8266. Kemudian untuk AP password sendiri itu saya buat 123456789. Ya, nanti ini akan digunakan ketika SSID itu sama password itu belum diinputkan oleh user. Jadi untuk pertama itu kita akan melakukan login pada WiFi-nya. Baru nanti kalau kita udah inputin, baru nanti SSID sama passwordnya sesuai dengan apa yang kita inputin. Kemudian di sini saya menggunakan LED ya untuk menghidupkan LED, di mana digital input itu adalah 14 atau D5. Kemudian LED statusnya saya di sini set 0 ya, atau mati. Kemudian di sini terdapat metode yang pertama, yaitu ada EEPROM setup, di mana EEPROM setup ini memiliki baris fungsi, itu ada EEPROM begin 512 yang digunakan untuk memulai EEPROM-nya sebanyak 512. Kemudian di sini juga ada integer EEPROM mark data. Jadi EEPROM mark data ini digunakan untuk membaca eh, max data atau banyaknya data di dalam sebuah array. Jadi di sini tuh ada sebuah sedikit tricky ya. Jadi kenapa yang dibaca itu adalah array ke 0, karena di sini saya menggunakan array yang ke 0 itu digunakan untuk membaca total banyak datanya. Misal di sini ada SSID dan password. Jadi di sini nanti membaca SSID dan passwordnya, yaitu ada dua data. Jadi kenapa Promax data itu membaca array ke 0. Kemudian di sini juga ada EEPROM read, yaitu digunakan untuk membaca data, itu parameternya adalah integer offset. Nanti integer untuk di sini juga ada beberapa deklarasi, yaitu yang pertama itu integer data itu sebesar EEPROM max data tadi. Kemudian untuk car indexnya itu saya buat satu. Jadi sini ada perulangan ya sama kondisi. Jadi selama i-nya itu sama dengan 0, kemudian i itu lebih kecil dari num data ya, atau di bawah dari max data, nanti dia akan melakukan looping, itu i plus plus. Kemudian untuk core data length-nya atau panjang data itu dia akan membaca car index plus plus. Jadi nanti integer core data length itu dia akan membaca core index-nya tuh per tiap dia looping. Misal di sini eh, pertama tuh satu, kemudian nanti dua dan seterusnya. Kemudian sini juga ada kondisi. Jadi selama i itu tidak sama dengan offset, atau apa namanya, i-nya itu tidak apa namanya, tidak sama apa sebelum offset itu dia tidak belum mencapai offset itu, nanti dia akan akan menyimpan data ke core index itu adalah core index ditambah core data length. Jadi akan terus ditambah. Kalau misalnya enggak, dia akan melakukan looping. Jadi untuk loop yang kedua itu dia di sini ada integer j, itu sama dengan 0. Kemudian j itu selama j itu lebih kecil dari core data length atau banyak datanya, nanti dia akan melakukan
selalu bertambah itu J++. Kemudian di sini ada variabel data ya. Jadi data ini yang tadinya kosong itu maksud saya di read sesuai dengan current data core index-nya. Jadi selama nanti plus plus nanti akan terus bertambah. eh, jadi data ini akan terus diupdate selama masih kurang dari current data length-nya. Kemudian nanti akan mereturn eh, yang variabel data yang akan digunakan seterusnya. Kemudian di sini juga ada fungsi from write data. Jadi di sini juga fungsi ini digunakan untuk menuliskan data ya. Jadi yang parameter ada string data dalam bentuk array dan juga integer 6 datanya. Jadi sini ada current index-nya itu saya set 0 terlebih dahulu. Kemudian di sini melakukan write yaitu core index plus plus dan num datanya. Jadi di sini ada beberapa perulangan. Jadi yang pertama itu melakukan perulangan i. Jadi selama i-nya itu lebih kecil dari num datanya ini, nanti dia akan melakukan looping ya. Jadi loopingnya itu nanti dia akan di sini mendeklarasikan yang variabel baru yaitu numcar data, yaitu diisi dengan data sesuai dengan loopingnya. Misalnya data ke 0, data ke 1, nanti banyak datanya itu akan masuk di sini. Kemudian dia akan melakukan write dari car index-nya car index plus plus yang nanti akan terus bertambah. Kemudian 6 car data. Kemudian sini juga ada uh, loopingnya lagi sekali, yaitu selama j sama lebih kecil dari data i-nya tadi, data i yang di sini, panjang datanya, nanti dia akan melakukan write yaitu sebesar car index plus plus, kemudian datanya itu i data j. Kemudian jika sudah, nanti EEPROM itu akan melakukan commit untuk menyimpan datanya. Kemudian masuk ke void setup. Jadi yang pertama itu di sini serial begin, yaitu di sini saya buat menggunakan 115200. Kemudian sini untuk serial pin aja untuk di enter. Kemudian ada wifi disconnect. Jadi untuk awalnya itu untuk memutuskan wifi-nya. Kemudian di sini melakukan EEPROM setup. Jadi EEPROM setup itu memulai EEPROM-nya itu pada fungsi yang ini nanti dipanggil di sini terlebih dahulu. Kemudian di sini saya kasih delay 500. Kemudian untuk pinboard ini sendiri digunakan untuk deklarasi untuk menyalakan lampunya. Jadi LED pin itu sama dengan output ya. Untuk digital write LED pin dan LED status. Kemudian di sini masuk ke dari startupnya sendiri. Jadi yang pertama itu di sini mendeklarasikan jumlah data. Jadi jumlah data ini digunakan untuk menyimpan EEPROM max data. Jadi nanti berapa di EEPROM max data itu akan masuk ke jumlah data. Jadi untuk di sini saya memiliki kondisi yaitu jika jumlah data itu sama dengan 0 atau belum ada data, nanti dia pertama itu dia akan melakukan print pada serial monitor yaitu startup wifi belum dikonfigurasi. Nah, di sini saya wifi menggunakan wifi underscore ap atau access point. Kemudian wifi soft ap itu di sini menggunakan ap SSID dan ap password yang sudah dideklarasikan di atas yang di sini. Kemudian nanti di sini akan ada tulisan yang muncul pada serial monitor yaitu sambungan access point wifi untuk melakukan konfigurasi, yaitu SSID itu ES826 wifi, kemudian passwordnya 123.589. Kemudian nanti IP dari access point itu akan muncul pada serial monitor. Nanti kita bisa konekkan ke ESP-nya, kemudian login ke IP-nya untuk melakukan akses pada web servernya. Kemudian sini akan menampilkan dua pilihan. Jadi di sini ini merupakan halaman utamanya, yaitu slash itu dia akan menuju ke handle web reset yang nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk nanti ada button untuk slash reset wifi itu digunakan untuk memanggil fungsi handle reset yang nanti akan dijelaskan juga. Kemudian di sini melakukan server begin ya untuk memulai servernya. Nah, yang kedua itu else if jumlah data sama dengan 2. Nah, kenapa 2? Jadi di sini karena saya memerlukan penyimpanan data untuk SSID dan password saya, jadi mengapa kalau misalnya jumlah datanya 2 baru bisa lanjut.
Jadi karena SSID dan password nanti itu banyak data dua, maka dilanjutkan dengan fungsi berikut ini. Jadi yang pertama itu melakukan print dulu pada share monitor, yaitu ke startup WiFi sudah dikonfigurasi. Nah, semisal sudah ada data yang masuk atau data yang sudah ada total itu dua di dalam MCU-nya, nanti akan melakukan print ini, kemudian melakukan WiFi mode, WiFi STA. Nah, jadi pertama di sini saya melakukan deklarasi dulu, yaitu string SSID read namanya, untuk nanti apa namanya, untuk membaca, untuk menyimpan variabel SSID dan juga pass read. Nah, jadi pertama untuk SSID, jadi di sini terdapat beberapa loopingan ya. Jadi yang pertama itu SSID panjangnya itu saya set 1 terlebih dahulu. Kemudian untuk SSID total itu akan membaca from read ya, menggunakan from read SSID dari panjangnya. Kemudian sini akan melakukan looping. Jadi selama jadi jika apa namanya for i itu sama dengan SSID panjang ditambah satu, berarti dia nanti misalnya SSID panjangnya satu, misalnya di sini satu, yaitu SSID panjangnya 2, kemudian i lebih kecil atau sama dengan SSID panjang ditambah SSID total, nanti dia akan melakukan i plus plus. Nanti setiap dia membaca, jadi SSID read itu akan ditambahkan char from read sesuai dengan total loopingnya sekarang, yaitu from read i. Nah, nanti dia akan disimpan, kemudian di sini kan melakukan read ya dari SSID read yang sudah dilakukan looping tadi, nanti akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, kemudian untuk pasnya sendiri itu di sini integer pas panjang itu sama dengan SSID panjang ditambah SSID total ditambah satu. Jadi kenapa di sini menggunakan SSID panjang dan SSID total itu karena untuk penyimpanan pertamanya sendiri di sini saya menggunakan menggunakan untuk bagian SSID-nya. Jadi gimana cara membaca panjang dari passwordnya itu adalah dengan menambahkan ya SSID panjang itu untuk melihat berapa banyak datanya, kemudian SSID total ditambah satu, berapa panjangnya, nanti jika udah sampai paling akhir ditambah satu, sehingga ketemu panjang dari password yang disimpan. Kemudian intinya pas total yaitu melakukan read ya dari pas panjangnya. Kemudian sini melakukan looping lagi, yaitu selama i itu sama dengan pas panjang ya ditambah satu. Jadi setelah diketahui panjangnya itu tambah satu, jadi mulai karakter itu dari sana. Kemudian i lebih kecil sama dengan pas panjang tambah pas total, dia akan terus bertambah atau i plus plus. Jadi sama sini pas read dia akan nanti pas itu kan ditambah variabel pas read itu kan tambahkan tiap char dari variabel read-nya sesuai i sesuai dengan loopingnya sedang terjadi. Misal satu data ke satu masuk, data kedua masuk, kayak gitu. Nanti dia akan melakukan print juga passwordnya pada serial monitor. Kemudian dilanjut kepada melakukan print pada serial monitor juga menghubungkan WiFi. Jadi nanti WiFi begin, nanti di sini dipakainya itu adalah SSID read, yaitu string, kemudian passwordnya juga nanti WiFi begin. Jadi nanti di sini aku juga akan melakukan looping kembali, yaitu di sini i sama dengan 11, i sama dengan 1, i lebih kecil dari 11, i plus plus. Jadi maksudnya di sini itu selama dia melakukan looping tidak lebih dari maksimal itu, jadinya karena lebih kecil dari 11 itu 10, nanti dia akan melakukan fungsi seperti ini. Jadi di sini tuh ketika WiFi status itu tidak sama dengan WL Connect atau belum tersambung, nanti dia akan melakukan print titik titik titik. Nah, jika dia sudah mencapai 10, nanti dia akan menampilkan WiFi tidak tersambung dan print melakukan reset WiFi. Nah, jadi nanti WiFi-nya di sini akan direset
di mana fungsi reset WiFi ini akan dijelaskan nanti ya. Nanti ada fungsinya di bawah. Kemudian jika tidak, dia akan melakukan break, arti dia akan melewatkan fungsinya ini. Misal dia terkonek di eh, yang ketujuh, jadi dia tidak akan mencapai ini dan langsung di skip aja stepnya langsung ke sini. Nah, kalau misalnya dia berhasil tersambung, nanti akan menampilkan WiFi tersambung, kemudian menampilkan web server ID address-nya. Jadi local IP ini nanti akan ditampilkan di serial monitor. Kemudian memulai web server dengan IP dari WiFi-nya. Kemudian sini terdapat beberapa fungsi yang digunakan ya. Jadi untuk server on itu ini slash ini untuk tampilan utama, kemudian reset WiFi ini digunakan untuk melakukan reset dari SSID password dari WiFi-nya. Kemudian LED on ini digunakan untuk menghidupkan lampu, LED off ini digunakan untuk matikan lampu. Kemudian reset EEPROM ini digunakan untuk mereset WiFi-nya. Ini maksudnya untuk slash reset WiFi ini untuk tampilan dari reset WiFi yang nanti akan dijelaskan, dan ini itu untuk mereset SSID dan password yang ada pada node MCU-nya. Kemudian melakukan server.begin untuk memulai servernya. Kemudian dilanjutkan untuk void setup mungkin segitu, dilanjutkan dengan void loop. Di sini yaitu server.handle client. Jadi untuk handle client untuk mulai server handle client itu di looping, cuma itu aja. Kemudian masuk ke fungsi dari handle web server. Jadi ini merupakan tampilan awal ketika SSID dan password itu sudah connect ya. Jadi di sini menampilkan status LED. Nah, sini juga ada looping. Kalau misalnya dia status LED itu sama dengan 0 atau dia mati, nanti status LED ini padam. Ya, kalau default itu dia set menyala. Nanti akan berubah sesuai kondisi dari lampunya. Kemudian sini juga saya menambahkan button reset ya. Jadi button on click location yaitu reset EEPROM. Di sini untuk melakukan reset EEPROM-nya. Kemudian ini untuk HTML dari tampilan dari web servernya yaitu dengan titel IoT lampu web server, di mana nanti akan menampilkan status lampu yaitu lampu sedang status LCD. Kemudian sini yang pertama terdapat button. Yang pertama itu untuk button menghidupkan dan mematikan lampunya, dan button yang kedua ini untuk melakukan reset SSID dan password pada ERP. Maksud saya pada node MCU-nya. Kemudian server consent text HTML STR web server. Kemudian yang kedua ini ada selanjutnya ada fungsi void handle LED off dan void handle LED on. Jadi kedua fungsi ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Jadi yang pertama itu untuk mematikan lampu. Jadi nanti LED status ini set menjadi 0 atau lampunya mati. Kemudian melakukan digital write ya, LED pin dan LED statusnya. Kemudian headernya atau tampilan awalnya akan dilempar kembali ke slash ya, misalnya dibawa ke pada button menekan tombol header off dan on, nanti dibawa kembali ke tampilan utamanya ya, atau handle web servernya. Begitu juga pada void handle LED on, itu yang membedakan itu cuma LED statusnya itu menjadi 1, di mana nanti maksudnya itu satu ini membuat lampu itu menyatakan bahwa lampunya itu menyala. Jadi ditambah LED pin LED status sama juga, dan juga melakukan send header kalau misalnya dipencet tuh langsung ke string ke slashnya aja, itu true kondisinya. Kemudian di sini ada fungsi yang namanya void handle web reset ya. Jadi handle web reset ini digunakan untuk halaman menginputkan SSID dan juga passwordnya. Jadi kalau misalnya ASP itu belum ada SSID dan passwordnya dari yang diinputkan oleh user, jadi yang pertama itu akan dibawa ke sini dulu, di mana di sini tuh melakukan konfigurasi SSID dan password WiFi. Jadi di sini tuh nanti akan ada input, yaitu input di sini tipenya teks, nama itu SSID, saudara itu masukkan SSID, jadi nanti akan muncul input gitu. Nanti ada yang tuh kita sebagai user bisa menempatkan SSID dan passwordnya. Kemudian sini juga input type button untuk submitnya ya. Jadi kalau misalnya udah selesai, kita bisa lakukan submit. Kemudian sini ada fungsi lainnya itu ada handle reset ya. Jadi handle reset ini, jadi di sini
saya mendeklarasikan string array itu sebanyak 2 ya. Jadi data pada array kernel itu digunakan untuk menyimpan server ARX SSID. Jadi SSID ini sesuai dengan name yang di sini ya. Jadi SSID, jadi nanti SSID yang diinput ini itu kan disimpan pada data kernel. Kemudian pada data ke satu itu server argumen untuk passwordnya yang di sini. Jadi akan disimpan pada data ke satu. Nanti 6 data di sini saya mendeklarasikan yang namanya integer 6 data itu sebesar size of data dibagi dengan size of stringnya. Nanti dia akan memanggil fungsi from write data tadi yang di atas itu dengan isinya itu ada data yang ini dan juga 6 data atau panjangan total datanya ya sesuai dengan size of data dibagi size of string. Nanti jika sudah selesai dia akan melempar kembali headernya itu ke slash atau ke halaman utama. Dan di sini juga melakukan restart dari ESP-nya. Jadi kalau sudah selesai melakukan ini ESP itu akan di restart. Kemudian masuk ke fungsi yang terakhir ya. Jadi untuk fungsi yang terakhir itu di sini digunakan untuk melakukan reset WiFi. Jadi apapun yang diinputkan pada EEPROM itu akan direset menjadi 0 kembali. Jadi sini pertama itu ada looping, yaitu I sama dengan 0, I lebih kecil dari 512 karena panjang EEPROM tadi itu 512, jadi plus I. Jadi di sini akan melakukan write ya. Jadi data pertama itu misalnya di sini loopingnya data pertama, data kedua dan sebagainya itu akan di-set menjadi 0 sampai 511 jadinya. Jadi 0 rentan 0 sampai 511 akan dibuat menjadi 0 kayak gitu. Nah, jika sudah di sini akan melakukan print pada serial monitor yaitu EEPROM telah terreset. Kemudian EEPROM ini akan di-end ya. Kemudian melakukan restart pada ESP-nya. Ya, mungkin untuk codingannya sendiri sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap uji coba. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk tahap pengujiannya. Pertama, mari kita compile terlebih dahulu Arduino Uno-nya. Di sini saya menguji dengan satu buah lampu LED yang mana disambungkan dengan node MCU-nya. Dikit nah, di sini kita menunggu hasil compilannya. Oke, langsung kita lihat saja. Nah, di sini WiFi belum terkonfigurasi. Mari kita lanjut saja kesambung dengan WiFi SSID dan passwordnya yang telah disediakan. Nah, di sini terlihat udah muncul SSID dan passwordnya. Langsung saja kita connect. Tunggu sampai WiFi ESP8266 WiFi ini tersambung. Nah, jika sudah tersambung, mari kita cari saja langsung access point IP-nya tersebut. 8 4 dan 1. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan SID dan password yang baru untuk dikonfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan WiFi yang telah tersedia, yaitu kita submit saja. Nah, di sini terlihat di layar monitornya kita sudah mengkonfigurasi dengan WiFi yang baru kita masukkan tadi.
kita lihat dulu apakah kita sudah terkonek dengan wifi-nya. Nah, di sini sudah terlihat sudah terkonek dengan koneksi dengan wifi yang tadi kita konfigurasi. Langsung saja kita masuk ke web server IP address dari wifi tersebut. Nah, di sini kita langsung saja sudah masuk ke halaman untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Coba kita langsung saja kita tes untuk mencoba menghidupkan lampu LED ya. Nah, terlihat pada kamera telah berhasil menghidupkan lampu dengan website. Di sini jika lampu menyala sudah berubah langsung menjadi status menyala. Coba kita untuk matikan lampunya. Nah, di sini matikan lampu, jadi status lampu dengan padam. Nah, untuk EEPROM ini kita bisa reset juga kembali di sini untuk mengganti konfigurasi WiFi yang ingin diubah. Nah, langsung dilihat di layar monitor, kita kembali ke masuk disuruh ke SSID ESP8266 WiFi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dapat dilihat dari percobaan EEPROM ini dapat hasil yang kita dapatkan itu berhasil dengan mengkonekkan, mengubah dan mereset WiFi yang kita konekkan pada web server. Mungkin sekian dari percobaan dan hasil dari EEPROM ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.